Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zafira Alia, kelas 11A SMA YPVDP. Pada pagi hari ini, saya selaku pewawancara akan mewawancarai salah satu tokoh yang luar biasa hebatnya pada masa penjajahan Jepang lalu. Tokoh ini bernama Eyang Mardian. Oke, langsung saja kita berbincang ke beliau ya. Maaf, permisi Eyang. Izin sebelumnya, apakah Eyang kira-kira berkenan untuk diwawancarai pada pagi hari ini? Saya berkenan. Oke Eyang. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Saya minta maaf dulu sebelumnya kalau sekiranya pertanyaan saya agak menyinggung. Tetapi saya penasaran dan ingin dengar langsung nih Eyang dari pengalaman Eyang sendiri. Jadi waktu itu gimana sih ceritanya sampai Eyang bisa dibawa oleh tentara Jepang? Dulu itu awalnya saya menjadi Jugun Ianfu ialah tetangga saya memberitahu saya bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai penyanyi di Kalimantan. Saya pun sangat tertarik karena saya sangat suka menyanyi keroncong pada saat itu. Saya pun menerimanya dan saya berangkat dari Jogja menuju ke Banjar. Pada saat sampai di sana dengan 24 teman saya yang kebanyakan berasal dari Ambarawa, kita diberi tempat pada sebuah gedung dengan sekat-sekat. Ada 24 ruang dan saya menempati kamar nomor 17. Saya mendapati panggilan Momoye. Berarti Eyang pada saat waktu itu posisinya tidak sadar sama sekali ya kalau ingin dibawa ke tempat seperti itu oleh tentara Jepang. Saya awalnya itu berfirasat ya kalau saya akan menjadi penyanyi di Kalimantan. Tapi setelah sampai di sana dengan melihat ruangan-ruangan yang saya lihat, itu firasat saya sudah tidak enak. Ternyata firasat saya pun benar. Setelah saya memasuki kamar saya, tak lama kemudian ada satu tentara Jepang yang datang dan menyetubuhi saya pada usia saya yang ke-15 tahun. Wah, sungguh keji sekali ya Eyang. Terus keseharian Eyang di sana bagaimana Eyang? Apakah mereka benar-benar tidak punya hati nurani itu Eyang? Mereka benar-benar kejam. Mereka benar-benar kejam dengan kami semua. Dalam satu hari saya bisa didatangi oleh 15 tentara Jepang. Dan itu sangat kejam bagi saya. Turut bersedih ya Eyang. Lalu jika Eyang berkenan untuk menjawab, apa yang tersirat di pikiran Eyang pada saat waktu itu mengetahui nasib Eyang yang menjadi korban tentara Jepang? Apa efek yang paling Eyang rasakan pada saat waktu itu? Pada batin saya sangat sedih sekali. Kenapa saya begini? Kenapa saya dibeginikan? Kenapa masa depan saya hancur begini? Tetapi efek yang benar-benar ada dan nyata, saya pada tahun 1950 saya melakukan operasi pengangkatan rahim karena saya mengalami pendarahan yang hebat. Dan mereka baru tahu bahwa saya telah hamil 5 bulan. Mereka berusaha untuk menggugurkan saya. Mereka menekan terus perut saya, menekan saya terus menerus agar anak saya gugur dalam kandungan. Wah, sabar ya Eyang, pasti kejadian itu sangat amat membekas di pikiran Eyang sampai hingga saat ini. Oh iya Eyang, lalu
saat perang itu berakhir dan Jepang mengalami kekalahan, bagaimana perasaan Eyang saat mengetahui Eyang bisa pulang ke rumah? Saya sangat senang terlepas dari profesi Jukun Ianfu yang merupakan korban. Kami sering dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Pada saat saya pulang pun saya masih dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena mereka menganggap semua kami adalah seorang pelacur. Padahal kami di sana adalah seorang korban. Tapi pada saat mengetahui bahwa saya akan pulang, saya senang sekali karena saya bertemu dengan keluarga saya walaupun saya tidak tahu mereka masih hidup atau tidak. Karena saya tidak ada informasi apapun. Wah, sungguh cerita yang sangat menyentuh hati sekali ya teman-teman. Baik Eyang, sepertinya wawancara pada pagi hari ini sudah cukup ya Eyang. Dan penonton sekiranya diharapkan bisa mengambil pelajaran atau poin-poin penting dari kisah Eyang. Dan saya selaku wawancara ingin berterima kasih dan jujur saya sangat salut dan bangga kepada Eyang yang luar biasa hebatnya. Terima kasih ya Eyang mau membagi waktunya dan mau angkat bicara perihal sejarah kelam ini. Semoga sejarah ini terhenti ya Eyang, cukup sampai di sini saja dan tidak ada kejadian serupa hingga saat ini. Semoga Eyang selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di kehidupan barunya ya Eyang ya. Oke. Kira-kira ada pesan dan kesan dan pesan gak ini Eyang untuk generasi penerus masa depan? Untuk generasi muda zaman sekarang, Eyang berpesan untuk selalu jaga kehormatan kalian dan isilah hari-hari kalian dengan bermanfaat, karena dulu Eyang dan teman-teman Eyang sangat berharap agar kami bisa berada pada kondisi kalian pada saat ini. Jadi manfaatkanlah dengan baik. Oke, intinya pesan yang ingin disampaikan Eyang adalah untuk generasi muda harus menggunakan kekosongan waktunya untuk melakukan hal-hal yang berguna dan jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Oke. Terima kasih banyak ya Eyang. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih udah